Baik, Bapak Ibu guru mapel yang sekolahnya menggunakan aplikasi Eraport, untuk sesi kali ini saya akan membahas tentang cara melakukan perencanaan penilaian, baik itu penilaian pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah membuat tutorial cara bagi admin untuk mengisi data-data atau menyiapkan sampai Bapak Ibu wali dan guru mapel siap untuk bekerja. Oke, ini untuk guru mapel ya. Nah, langkahnya di sini adalah Bapak Ibu guru login ke aplikasi Eraport-nya. Mungkin diberikan secara online untuk alamatnya, kemudian masukkan user atau penggunanya. Nah, ini login dulu sebagai guru mapel dengan user yang diberikan. Kemudian pilih kurikulumnya itu adalah K13 paket, kemudian level penggunanya adalah guru, lalu login. Nah, kemudian di sini ada menu-menu yang bisa dilihat oleh para guru mapel. Ini yang pertama ini, ya di bawahnya dashboard ini adalah ubah password. Ya, Bapak Ibu guru mapel bisa mengubah password dengan klik ini. Tetapi ya untuk hal ini saya tidak akan lakukan. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu guru mau ubah passwordnya bisa, nanti nama lengkapnya misalnya di sini tetap, kemudian usernya siapa mau dipakai, kemudian passwordnya diketikkan di sini, password yang baru ya. Nah, kemudian ini yang bagian rencana penilaian. Di sini ada rencana penilaian pengetahuan, keterampilan, butir sikap spiritual, sikap sosial, dan bobot PH, PTS, dan PAS. Nah, namun sebelum ke rencana penilaian, Bapak Ibu harus melakukan setting dulu di sini di data kompetensi dasarnya. Karena di data kompetensi dasar ini ada 3 menu yang diberikan ini. Ada KD berdasarkan kurikulum nasional, berdasarkan penyederhanaan Balitbang, dan penyederhanaan mandiri. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin menambahkan KD, bisa lakukan ini dengan mengklik yang di pojok kanan atas ini, tambah kompetensi dasar. Bisa. Untuk KD-nya ini, saya kebetulan di sekolahnya menggunakan masih kurikulum nasional. Pilih dulu mata pelajarannya, ya. Kebetulan saya mengajar IPA. Kemudian pilih salah satu dari 3 yang diberikan ini, kurikulum nasional atau menggunakan penyederhanaan Balitbang atau penyederhanaan mandiri. Kebetulan saya masih menggunakan kurikulum nasional, maka saya aktifkan yang kurikulum nasional ini. Kalau menonaktifkan ya tinggal klik ini, nonaktifkan. Lalu klik OK, data sudah berhasil disimpan. Nah, itu kalau menonaktifkan kurikulum nasional berarti menggunakan kurikulum yang penyerahan Balitbang misalnya. Cara mengaktifkan dan menonaktifkan tinggal lihat di sini ya. Kalau dia disuruh aktifkan kompetensi dasar penyerahan Balitbang berarti sebelumnya memang KD itu tidak aktif kan itu. Nah, saya akan pilih ini yang kurikulum nasionalnya. Ini pilih dulu mata pelajarannya, kemudian aktifkan. Karena ini tadi saya tidak aktifkan, maka di sini semua statusnya menjadi tidak aktif. Ya, saya akan aktifkan dulu. Oke. Kemudian pilih lagi mapelnya. Nah, di sini muncul semua KD yang mapel IPA, baik dari kelas 7 sampai kelas 9. Kalau ini scroll ke bawah, kemudian ini cari lagi ke samping ya. Nah, kebetulan di sekolah kami baru ada 2 tingkat, yaitu tingkat kelas 7 dan kelas 8. Kemudian sebelum tadi melakukan penilaian ya, Bapak Ibu perhatikan di sini. Semua KD ini semesternya semester 1 semua. Nih, semester 1 semua. Nah, padahal ada KD yang digunakan di semester 2. Kebetulan kan sekarang semester 2. Nah, caranya gimana mengubah ini biar sesuai dengan semesternya? Bapak Ibu klik di sini, edit data kompetensi. Ya, yang di bagian kanan ini. Ya, diklik. Kemudian di sini lihat, misalnya dari kelas 7. Ya, KD 3.1 titik 10 11. Nah, titik 3.10.11 ini kan di semester 2 ya. Maka di sini ubah dia. Semesternya di semester 2, maka di sini statusnya aktif biarkan. Kemudian ini juga yang 3.11 ubah jadi semester 2, ini statusnya aktif biarkan. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengedit ini ringkasan deskripsinya, ini bisa juga diedit ya. Tapi saya tidak akan edit ini, saya akan biarkan.
Kemudian 3.2 kan di semester 1, ya biarkan ini, jangan diubah jadi semester 2. Yang kelas 7 mapel IPA itu mulai dari KD 3.6 yang semester 2-nya. Ini yang mulai saya ubah jadi semester 2. Ini juga semester 2. Ini semester 2 yang 3.8, 3.9 juga semester 2. Kemudian 3.10 dan 3.11 kan sudah semester 2. Oke. Kemudian sekarang untuk KD 4-nya, tampilannya. Ya, KI 4. Ya, 4.1 itu kan di semester 1 biarkan. Kemudian di sini 4.10 sama 4.11 ubah jadi semester 2. Karena sudah pasti KD 4.6 itu mulai di semester 2 ya. Oke, berarti 4.10 sama 4.11 ya udah pasti semester 2. Kemudian 4.8 semester 2 ubah, 4.9 juga semester 2. Nah, untuk 49, 40, 4.11 kan sudah semester 2. Kemudian lanjut lagi untuk yang tingkat kelas 8. Kelas 8 mulai dari KD 3.8 ya, yang di semester 2. 3.11 ya diubah jadi semester 2, 3.10 juga diubah jadi semester 2. 3.12 ubah jadi semester 2. Kemudian 3.2 semester 1 ini mulai yang semester 2 itu dari 3.8 ya. Ya ini dia 3.8. Ya, scroll aja ke bawah. 3.2 3.9 itu semester 2 juga. Kemudian untuk keterampilannya mulai dari ya di sini 4.10 kan pasti semester 2, 11 juga semester 2, 4.13 juga semester 2. Sama seperti tadi. Kalau yang pengetahuannya mulai dari 3.8 ini juga mulai dari 4.8 ya. 4.8 semester 2. Kemudian semester 2, 4.9 juga semester 2 ya. 9, 10, 11, 12. Oke, sudah semester 2 ini. Kemudian untuk kelas 8 sudah. Nah, untuk kelas 9, kemudian di sekolah kami belum ada yang kelas 9-nya, maka ini dibiarkan saja. Atau diubah di sini menjadi tidak aktif juga boleh ya. Maka setelah itu Bapak Ibu klik yang di sini, simpan. Ya, data kompetensi berhasil diubah. Oke. Nah, ini diklik lagi IPA ya. Ya, sudah berubah di sini. Nah, kemudian setelah melakukan setting KD, barulah kita ke rencana penilaian. Ya, mulai dari rencana penilaian pengetahuan. Klik kelasnya, kelas 7, kemudian mapelnya, IPA, kemudian jumlah penilaiannya. Ya, tadi kan KD-nya totalnya ada 6 untuk yang kelas 7. Tapi bukan berarti di sini Bapak Ibu memilih jenis penilaian itu jumlahnya 6 ya. Di sini yang kelompok teknik penilaiannya cuma ada 3, tes tulis, tes lisan, tes penugasan ya. Jangan pilih 6. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan 2 ya pilih 2. Kalau Bapak Ibu menggunakan ketiga-tiganya maka pilih 3 ya. Kebetulan saya menggunakan 2, jadi jumlah penilaiannya saya pilih 2. Nah, kelompok penilaiannya untuk yang di P1 ini adalah kelompok tes tulis ya. Nah, Bapak Ibu ini KD-KD yang diaktifkan tadi di semester 2 udah muncul di sini. Dari 3.6, 3.7, 38, 39, 310, 311. Ada 6 KD. Nah, di sini pilih yang KD mana saja yang dinilai dengan tes tulis. Kan itu. Kalau misalnya semua KD dinilai dengan tes tulis ya tinggal centang semuanya. Kalau misalnya ada salah satu atau 2 KD yang tidak dinilai dengan tes tulis, ya Bapak Ibu jangan dicentang KD tersebut. Nah, kemudian bobot untuk tes tulis dengan yang kedua ini, yang kedua saya pilih adalah penugasan. Tes lisan tidak ada ya. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang menggunakan tes lisan ya berarti ada 3 kelompok penilaian jadinya. Tes tulis, tes lisan, tes penugasan. Atau mungkin tes tulis dan tes lisan itu aja. Pokoknya sesuaikan dengan yang Bapak Ibu rencanakan. Ya, ini kan rencana penilaian. Nah, kemudian untuk yang penugasan ini, yang P2-nya sama seperti tadi. Pilih. Kalau semua KD dinilai dengan penugasan juga, maka centang semuanya. Kebetulan saya melakukan kedua-duanya nih ya. Di setiap KD, tes tulis iya, penugasan juga iya. Nah, setelah itu maka Bapak Ibu klik simpan di sini. Ya, muncul peringatan apabila Anda melakukan rencana penilaian kembali, maka data akan hilang.
Apa Anda yakin? Ya, klik OK. Artinya gini, Bapak Ibu kan sudah membuat tadi, sudah menyimpan. Tapi Bapak Ibu lagi melakukan rencana penilaian untuk pengetahuannya, maka yang ini barusan Bapak Ibu lakukan, yang barusan Bapak Ibu simpan itu akan hilang. Artinya diganti dengan yang terbaru itu maksudnya. Di sini klik OK ya. Ini masih proses menyimpan. Kemudian kita cek kembali untuk di 7A, mapel IPA. Ini lihat rencana pengetahuan ya. Lihat rencana kelas 7 mapel IPA. Ya, ini sudah ya di KD 3.6 P1 P2. Ya, bobotnya sama, saya samakan saja 1:1 antara tes tulis dengan tes penugasannya. Kalau Bapak Ibu bobotnya berbeda ya sesuaikan. Nah, ini untuk yang kelas 7 sudah. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu ingin membuat yang di kelas tadi kan 7A, di kelas 7B kalau paralel 2 gitu misalnya kelasnya, maka gampang saja, tidak usah lagi Bapak Ibu membuat dari awal sudah tinggal copy rencana pengetahuan ini. Copy rencana pengetahuan, maka di sini muncul kelas asal perencanaan. Ya, kelasnya pilih kelas 7A. Kalau kelas 7 dengan kelas 7, misal 7A, 7B itu masih bisa. Tapi kalau kelas 7 ke kelas 8 itu nggak boleh mengcopy karena susunan KD-nya kan berbeda. Nah, ini kelas asal perencanaannya 7A, mata pelajarannya IPA, kelas tujuannya yaitu 7B. Nah, ini boleh. Di sini bisa copy data rencana penilaian pengetahuan, diklik saja. Ya, apakah Anda yakin melakukan copy data rencana penilaian? Ya, oke. Yakin. Ya, copy rencana selesai. Maka di sini Bapak Ibu bisa lihat lagi. Lihat rencana pengetahuan. Pilih kelasnya di kelas 7B. Mapelnya IPA. Nah, sudah muncul sama seperti tadi yang di kelas 7A. Oke, untuk yang sekarang Bapak Ibu ke kelas 8. Mapel IPA. Nah, di kelas 8 ini masih belum ada ya, masih kosong. Maka di sini Bapak Ibu klik tambah rencana pengetahuan. Kelasnya 8A, mata pelajarannya IPA, jumlah penilaiannya sama, ada 2 tadi ya. Nah, kelompok yang P1-nya itu tes tulis, yang P2-nya adalah penugasan. Bobotnya sama, 1:1. Nah, sini langsung muncul otomatis KD yang di kelas 8, ada 5 KD, dari 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12. Semuanya saya nilai dengan tes tulis. Kemudian ini juga yang di P2 semua KD maksudnya diberikan penilaian dengan penugasan. Ya, ini menyesuaikan nanti dengan yang Bapak Ibu rencanakan. Kalau misalnya ada salah satu KD yang tidak dinilai dengan tes tulis atau tes penugasan, itu misalnya ya jangan dicentang yang bagian itu KD itu. Kemudian klik simpan ya. Yakin? Ya, yakin. Oke. Nah, sekarang bisa lihat rencana pengetahuan yang di kelas 8 tadi ya, 8A. Mapelnya IPA. Oke, rencana pengetahuan sudah. Kemudian sekarang untuk ke 8B-nya tinggal copy rencana pengetahuan. Kopinya ingat, kalau ke kelas 8B berarti mengcopy di 8A, jangan mengcopy di 7A nanti. Ya, lihat kelas asal perencanaan yaitu kelas 8A, mapelnya IPA, kelas tujuannya 8B. Di sini klik copy data rencana penilaian pengetahuan. Yakin mengcopy? Yakin. Oke, nah sekarang lihat rencana pengetahuannya yang di kelas 8B. Mapelnya IPA. Apakah sudah muncul? Ya, sudah muncul ya. Nah, untuk rencana nilai pengetahuannya sudah selesai seperti itu. Sekarang lanjut ke rencana nilai keterampilan. Nah, sama sudah pilih kelasnya 7A, mapelnya IPA, kemudian jumlah penilaiannya berapa? Kita bisa ya lihat dulu di sini tiga apa saja di sini. Jenis penilaiannya dilihat. Ada praktik, ada proyek, ada produk. Ada teknik 1, 2, 3 sampai 6. Ya, Bapak Ibu tinggal sesuaikan nanti. Nah, kalau di sekolah yang saya rencanakan itu cuma ada 2 ya, proyek dan produk, karena praktiknya tidak ada, kan daring. Tapi proyek dan produk ini masih bisa dilakukan oleh siswa. Ya, 2 ini dengan teknik proyek, yang di 1 P2-nya dengan teknik produk. Untuk yang proyek itu adalah KD yang ya 4.6 membuat model struktur. Kemudian ya cuma 1 ya. Kalau yang produknya
ada 5. Nah, lalu klik simpan. Apakah boleh misalnya satu KD ini dinilai dengan proyek dan produk? Ya boleh. Pokoknya ini disesuaikan dengan yang Bapak Ibu rencanakan. Oke, lalu klik simpan. Yakin? Ya, yakin. Oke. Nah, lihat rencana keterampilan. Kelas tadi kan yang sudah dibuat 7A. Mapel IPA. Ya, jadi seperti ini dia. Sudah langsung tersusun ya KD-nya dari 4.6, 4.7 sampai 4.11. Kemudian sekarang copy rencana keterampilan ke kelas 7B, yaitu ya kelas asal perencanaannya yaitu kelas 7A, mapelnya IPA, kelas tujuannya 7B. Lalu klik ini, copy data rencana penilaian keterampilan. Ya, yakin? Ya, ada pertanyaan lagi. Yakin melakukan itu? Yakin. Oke. Ini sudah ya, copy rencana keterampilan. Kalau mau dilihat, boleh dilihat dulu. Coba lihat di 7B. Langsung muncul ya. Nah, sekarang kalau mau ke kelas 8A-nya ya tinggal klik nih, tambah rencana keterampilan. Kelasnya 8A, mapelnya IPA, jumlah nilainya sama 2 ya. Yang satu adalah tekniknya proyek, yang kedua produk. Membuat karya itu proyek, kemudian yang lainnya itu produk. Ya, lalu klik simpan. Kemudian berikutnya adalah mengcopy rencana keterampilan itu. Klik copy, kelas asalnya 8A, kemudian mapelnya IPA, kelas tujuannya 8B. Lalu klik ini copy data rencana dan keterampilan. Klik OK. Nah, mau lihat sekarang? Boleh lihat rencana keterampilan yang di kelas 8B. Pilih mapelnya IPA, maka akan muncul seperti ini. Oke, untuk melakukan rencana penilaian pengetahuan dan keterampilan sudah, sekarang ke butir sikap spiritual. Ya, pilih kelas 7A, mapelnya IPA. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini disediakan pilihan butir sikap spiritual yang dinilai. Nah, ini tinggal centang yang mana saja. Ya, kalau saya yang ini ya, yang memberi salam, kemudian syukuri, ya bersyukur, kemudian ya memelihara hubungan baik sama umat. Ya, 3. Lalu klik simpan. Oke. Nah, sama seperti tadi, rencana sikap spiritual itu mau di-copy kan itu. Nah, sekarang copy rencana penilaian sikapnya 7A ke mata pelajarannya ke kelas 7B. Ya, copy data rencana penilaian keterampilan sikap spiritualnya. Kemudian kita pilih yang 8A, mapelnya IPA, sama disediakan tadi. Ini ada keterangan ya, kalau belum melakukan rencana penilaian. Ada keterangan sih, belum ada rencana penilaian sikap spiritual yang tersimpan di semester ini. Ya, ini sama seperti tadi, salamnya, kemudian bersyukur, ya mulai ada hubungan baik sama umat. Kemudian klik simpan. Oke, klik OK. Kemudian sekarang copy rencana sikap spiritual itu dari kelas 8A ke kelas ya, ke kelas 8B. Lalu klik, kemudian OK untuk menyimpan. Rencana sudah selesai. Kemudian butir sikap sosial. Ya, 7A, mapelnya IPA. Kemudian, nah ini sama untuk butir sikap sosial diberikan pilihan jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya peduli. Ya, saya pilih yang disiplin, kemudian santun, kemudian tanggung jawab. Ya, 3. Simpan. Klik OK. Ya, penyimpanan telah selesai. Kemudian sekarang copy dari kelas asal 7A mapel IPA ke 7B. Ya, klik copy data rencana penilaian sikap sosial. Oke, klik OK. Kemudian sekarang yang di 8A. Dan sikap sosialnya ini sekarang pilih yang kelas 8A, mapelnya IPA, sama sikapnya adalah disiplin, tanggung jawab, santun. Klik simpan. Oke. Klik OK. Kemudian copy rencana penilaian sikap dari kelas 8A ke kelas 50 8B.
Ya, copy data rencana sikap sosialnya. Oke. Oke. Butir sikap sosial sudah. Sekarang lanjut ke bobot PH, PTS dan PAS. Ya, kelas 7A mata pelajaran IPA, bobotnya itu adalah penilaian harian 2, PTS-nya 1, PAS-nya juga 1. Oke, klik simpan. Ini sudah 211 ya. Oke, kemudian berikutnya klik ini, copy rencana bobot. Ya, dari kelas asal 7A ke mata pelajaran IPA ke kelas 7B. Copy. Oke, sudah. Kemudian lanjut sekarang yang ini nggak bisa ya, maka klik di sini bagian yang di menu sebelah kiri, bagian kiri, bobot PH, PTS dan PAS. Kelas 8A, mapelnya IPA, kemudian klik simpan. Ini sudah 211. Oke, kemudian copy rencana penilaian dari kelas 8A ke kelas sampel IPA ke kelas 8B. Copy data rencana penilaian bobot. Klik OK. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat rencana penilaiannya. Ya, ini download format impor ya. Kelas 7A. Mapel IPA. Kita cek di dashboard aja deh. Nah, ini sudah ya. Dashboard untuk rencana penilaian IPA tadi kan merah semua. Ini jumlah perencanaannya sudah, KKM-nya sudah, pengetahuan, rencana pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial sudah. Bobotnya juga sudah. Untuk pengisian rencana penilaian berarti sudah selesai sampai di sini. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, tidak ada ruginya untuk melakukan subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Oke, demikianlah video tutorial mengenai cara melakukan input atau merencanakan penilaian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.